Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam topik pembahasan mengenai bukti-bukti transaksi pada koperasi. Nah, di sini kita membahas jenis-jenis bukti-bukti koperasi. Lalu, gimana sih contoh-contoh jurnal akuntansinya? Dan yang terpenting, contohnya seperti apa sih? Form-form bukti yang memang biasa digunakan koperasi. Nah, sekarang kita coba bahas mengenai bukti-bukti yang ada di bukti-bukti transaksi yang ada di koperasi. Nah, yang pertama kalau kita kelompokkan bukti-bukti transaksi itu bisa dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah bukti penerimaan kas. Di sini membuktikan bahwa koperasi telah menerima sejumlah uang tunai atau alat pembayaran yang sama dengan uang tunai, misalnya cek. Nah, salah satu inti kalimat di penerimaan kas ini adalah bahwa di sini terjadi penerimaan secara tunai, bukan hutang. Nah, yang kedua adalah bukti pengeluaran kas, membuktikan bahwa koperasi telah membayar sejumlah uang tunai atau alat pembayaran lain yang disamakan dengan uang tunai. Kata kuncinya dalam hal ini adalah membayar sejumlah uang tunai, bukan hutang. Nah, kelompok yang ketiga adalah bukti penjualan. Nah, bukti pembukuan yang membuktikan koperasi melakukan transaksi penjualan barang secara kredit. Penjualan secara tunai dicatat pada bukti penerimaan kas. Jadi, kalau ada penjualan tunai tetap masuk ke dalam penerimaan kas karena dia secara cash. Tapi kalau secara kredit atau non tunai, dalam hal ini dihutangkan penjualannya, maka akan masuk ke dalam bukti penjualan. Nah, bicara bukti pembelian, seringkali kita pun juga membeli suatu barang tanpa melalui pembayaran secara cash. Ditunda pembayarannya, maka ini masuk ke dalam bukti pembelian, karena pembelian barangnya dilakukan secara kredit. Nah, kalau pembelian secara tunai, itu tetap masuk ke dalam bukti pengeluaran kas. Ya, sisanya bukti umum lah, dan lain-lain. Dalam hal ini mencatat transaksi seperti uh, retur dan yang sifatnya apalagi tuh dan lain-lain yang sifatnya tidak masuk ke dalam 4 transaksi. Nanti kita bisa lihat beberapa contoh mengenai bukti umum ya. Dalam ini bukti lain-lain yang memang tidak masuk ke dalam keempat kategori di atasnya. Nah, kalau kita bicara sumber penerimaan kas di dalam koperasi, seringkali kita mendapati bahwa penerimaan itu bisa jadi dalam bentuk simpanan dari anggota koperasi. Simpanan dari anggota koperasi itu bisa simpanan yang sifatnya bagian dari modal koperasi, yaitu simpanan pokok yang dibayarkan sekali ketika dia menjadi anggota koperasi dan jumlahnya semua anggota sama, karena itu menunjukkan kesetaraan. Jadi nanti dalam koperasi itu one man one voice ya, satu orang satu suara, di atau one man one vote. Jadi cuma bisa vote satu gitu, dia hanya memiliki hak satu suara. Jadi kalau kita jadi mau dia kaya mau miskin atau mau tidak kaya dan tidak miskin, itu punya suara yang sama di dalam koperasi. Jadi ada kesetaraan di dalam koperasi. Itu kalau dia simpanan pokok, simpanan wajib bisa juga diterima oleh koperasi yang setiap bulan dibayarkan, dan itu bagian dari modal. Jumlahnya pun sama, mau anggota itu tua, muda, sedang-sedang saja, semuanya itu menunjukkan kesetaraan. Nah, ada juga yang disebut simpanan sukarela yang jumlahnya, ini yang bisa agak berbeda antar anggota karena memang ini sifatnya tabungan dan ini tidak masuk ke dalam modal tapi kewajiban karena memang dia bisa diambil kapan saja. Beda dengan simpanan pokok dan simpanan wajib yang dia masuk ke modal karena memang tidak bisa diambil selama orang tersebut menjadi anggota koperasi. Nah, yang kedua adalah penerimaan dari penjualan
tunai. Kalau kita koperasi kan ada yang dagang, dia melakukan penjualan tunai, nanti harus ada form sumber penerimaan kas tersebut. Lalu penerimaan tagihan dari orang-orang yang berhutang sama koperasi, debitur, penerimaan uang dari pihak lain yang merupakan realisasi hak koperasi yang mungkin koperasi ada hak-hak yang memang belum dia terima. Nah, disinilah tiba-tiba ada realisasi nih hak koperasi. Nah, itu masuk ke dalam penerimaan kas. Lalu penerimaan bunga atas pinjaman-pinjaman diberikan kepada anggota koperasi. Lalu ada juga penerimaan uang jasa seperti komisi. Jadi ada jasa apa, ada komisi yang diterima oleh koperasi, itu juga harus dicatat sebagai penerimaan koperasi. Lalu penerimaan kembali utang karyawan koperasi, mungkin ada karyawan-karyawan yang kasbon. Nah, di situ ada pengembalian uang kasbon karyawan yang mungkin itu sebagai penerimaan koperasi kembali. Itu penerimaan kas. Penerimaan lainnya yang dapat, lalu poin 8, penerimaan lain yang dapat menambah uang tunai koperasi, dan lain-lain. Jadi bicara penerimaan kas ini, bukti penerimaan kas itu bicaranya adalah yang tunai. Itu kata kuncinya. Nah, ini teman bisa melihat contoh penerimaan kas dalam hal ini. Ini formnya, kita baca soalnya dulu. 12 Januari 2007 Koperasi Simpan Pinjam Berkah menerima selembar cek dari Andra senilai 400.000, lalu dan tunai, jadi ceknya 400.000, tunainya 20.000. Nah, ini untuk pembayaran yang pertama angsuran pinjaman dia, jadi Andra juga anggota koperasi yang pinjam sebesar 225, lalu bunga yang bagian dari angsuran tersebut 15.000, lalu tabungan dia juga nabung di simpanan sukarela ya. Ini kadang ada yang menyebutnya tabungan, ada yang menyebutnya simpanan. Memang tapi lazimnya di koperasi itu disebutnya simpanan, bukan tabungan ya, mohon maaf. Nah, di soal masih tertulis tabungan, tapi ya memang sih faktanya masih banyak juga koperasi yang nyebut produknya itu tabungan. Tapi yang betul memang nomenklaturnya adalah simpanan. Tabungan itu biasanya untuk bank. Koperasi simpan pinjam lalu mencatat transaksi tersebut. Nah, ini ya, ada penerimaan kas. Nah, untuk nomor akunnya bisa dilihat di bawahnya. Kas 420.000 di debit karena menerima duit. Lalu ada pinjaman yang diberikan 225.000. Kenapa dikredit? Kan kalau koperasi ngasih pinjam ke anggota itu kan dianggap sebagai semacam piutang. Jadi di posisi aset bertambah di debit. Jadi kalau ada orang bayar pinjaman tersebut, maka piutangnya itu harus berkurang. Piutang pinjaman itu harus berkurang. Namanya aset berkurang di kredit. Makanya di posisinya 225.000 di kredit. Nah, ini bunga itu kan di koperasi ya. Biasa itu 15.000 adalah pendapatan lazimnya di kredit. Lalu nabung 180.000 akan dicatat di kredit. Nah, ini menarik. Apa sih orang nabung simpanan sukarela ini tidak masuk sebagai pendapatan tapi kewajiban. Karena memang ini ada orang istilahnya itu nitip ke koperasi yang satu saat dia bisa akan ambil kapanpun. Nggak boleh koperasi mengaku itu sebagai milik yang seutuhnya milik koperasi. Karena itu kewajiban. Kewajiban itu artinya suatu saat harus dikembalikan, harus ditunaikan. Inilah ya kenapa memang kalau ada orang nabung di koperasi, koperasi akan mencatat sebagai kewajiban. Kewajiban bertambah di mana ya? Di kredit. Ini contoh formnya, teman-teman bisa melihat bukti penerimaan kas dan nerima tunai 20.000, cek 400 jadi total 420.000. Untuk apa? Ini dicatat sebagai penerimaan pokok pinjaman, dibayar pokoknya 225, ada bunga 15.000 dan simpanan sukarela 180.000. Nah, salah satu poin yang harus kita bahas di sini adalah tentang apa sih isi dari bukti penerimaan kas ini. Yang pertama ya, namanya bukti harus mencantumkan tanggal transaksinya itu tanggal kapan, itu yang bisa membuat pencatatannya itu akurat. Jadi diperbandingkan dengan bukti transaksinya harus ada tanggalnya, itu terjadi kapan ya, 20 tahun yang lalu kan nggak mungkin.
Itu harus jelas tanggalnya kapan terjadinya. Lalu pasti ada kopnya lah atau identitas. Ini koperasi apa nih, bukti transaksi siapa? Jadi harus ada lembaga yang bertanggung jawab atas bukti penerimaan itu. Lalu ada orang-orangnya yang melakukan validasi tanda tangan. Ada namanya juga tentunya. Nah, ini yang menjadikan bahwa apa yang tertulis di bukti penerimaan kas itu bahwa sudah divalidasi, sudah dipastikan melalui eh, tanda tangan yang memang dilakukan para pihak yang berkaitan. Nah, yang selanjutnya untuk memudahkan pengarsipan itu harus ada nomor transaksi. Nah, ini BP ya, ada istilah-istilahnya. Nah, ini BPK bukti penerimaan kas. Nanti di lembaga teman-teman ya bisa jadi istilahnya beda. Jadi nggak harus seperti ini. Tapi intinya intisari dari bukti transaksi harus ada tanggal kapan transaksinya, harus ada identitas lembaga tetap kok, harus ada nomor transaksi supaya memang bisa jadi ada transaksi yang sama tapi dia berbeda. Kayak yang membedakan apa? Nomornya. Beda, nomor transaksinya berbeda. Lalu ada yang memvalidasinya yang sudah menyatakan bahwa isi dalam bukti transaksi itu benar. Harus ada yang bertanggung jawab melalui tanda tangan. Empat hal itu yang memang selain isi-isi dari bukti transaksi yang harus benar, eh, empat hal itu yang memang harus ada dalam bukti transaksi. Nah, selanjutnya adalah bukti pengeluaran kas. Nah, ini bisa jadi pembayaran kembali simpanan sukarela kalau ada anggota yang narik tabungannya. Yang kedua, nah ini yang menarik. Pengembalian simpanan pokok dan wajib kepada anggota koperasi yang keluar. Jadi tadi saya sudah menekankan bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib itu hanya bisa diambil ketika seseorang itu keluar dari keanggotaan koperasi. Jadi ya sejatinya selama menjadi anggota koperasi, simpanan pokok dan wajib tidak boleh diambil. Nah, itulah dia masuk dalam kelompok modal. Lalu yang ketiga adalah pembelian barang secara tunai, ada duit tuh. Jadi ada pembelian tapi tunai, bisa harus masuk sumber pengeluaran kas. Lalu pemberian pinjaman kepada anggota yang melakukan pinjaman pada koperasi, bayar pinjaman dia. Lalu yang kelima, bayar gaji dong, ya, karyawan sampai atasan-atasannya dan lainnya. Enam lainnya pengeluaran kas. Nah, seperti apa sih contoh dari pengeluaran koperasi? Yang pertama, pada tanggal 21 Januari, koperasi mengeluarkan uang untuk pinjaman si Arjuna sebesar 300.000 dikenakan. Nah, dari pinjaman ini, biaya administrasi yang dikenakan ke pinjaman tersebut adalah 25.000. Nah, jadi maksudnya eh, apa namanya, 300.000 ini mas pokoknya itu pinjaman 275.000, lalu administrasinya adalah biaya admin sebesar 25.000. Nah, kita lihat bukti transaksinya. Nah, ini ada tanggal harusnya diisi, lalu ada kop suratnya, ada identitas, ada yang tanda tangan, dan ada nomor bukti kas keluar, BKK bukti kas keluar. Di sini uang tunai yang keluar, di jurnal juga bisa kita lihat. Nah, di sini ini kas 275.000. Kenapa keluar kas itu 75? Kan piutangnya 300.000 karena 25.000 dianggap sebagai pendapatan. Ya sebenarnya kan si orang tersebut, si Arjuna minjemnya 275.000, hanya saja dikenakan admin. Jadi dia, si Arjuna nerimanya 275.000. Tetapi utang dia, utang si Arjuna atau koperasi mencatatnya sebagai piutang, ya 300.000 karena adminnya belum dikembalikan, belum bayar ceritanya si Arjuna. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penjualan secara kredit. Apa sih yang menjadi pembahasan atau transaksi yang ada? Ya, ketika koperasi membeli sesuatu, baik misalnya nomor satu adalah bahan pokok, misalnya untuk dijual lagi, tapi dia beli secara kredit, ngutang. Maaf, penjualan
secara kredit, jadi dia menjual bahan pokok kepada anggota misalnya, tetapi tidak secara tunai. Jadi si anggotanya ngutang, nanti koperasinya punya piutang, utang usaha. Begitu juga saat menjual elektronik, penjualan furniture, dan lainnya. Penjualan-penjualan secara kredit ini jangan lupa ya, harus memastikan aspek jurnal perdagangan ya. Dan hal ini harus teman-teman harus mengetahui HPP-nya. Jadi modal dari ketika kita jual misalnya elektronik kan ada modal kita saat beli ya, di awal. Nah itu yang teman-teman jangan main jurnal penjualan dapat duit sekian selesai tapi tanpa memperhitungkan HPP-nya berapa sih elektronik ini. Nah ini prinsipnya sama seperti jurnal atau akuntansi perdagangan. Emang nih proses penjualan itu ya urusannya perdagangan. Contohnya seperti apa? Kita lihat. 12 Januari, koperasi jual barang kepada Tuan Adnan secara kredit. Yang dijual adalah 25 box air, 175.000, 30 notch cahaya, 210.000, total 5 box mie instan, 175.000. Nah, ini contoh ya. Jangan protes nanti. Oh, super mie 5 box nggak segitu harganya, Pak. Ini contoh. Nah, ini HPP-nya total, ini saya ambil simpel aja, total dari barang-barang ini 450.000. Jadi ketika melakukan penjurnalan, maka si koperasi memiliki piutang 560.000, lalu terjadi penjualan di kredit 560.000. Kenapa piutang? Karena kan secara kredit dia belum menerima kas, belum menerima transferan. Jadi masih si pembelinya, si anggotanya masih ngutang ke koperasi. Ya, koperasi nyatanya sebagai piutang. Nah, berapa HPP-nya? 450.000 sehingga persediaan dia berkurang. Persediaan usahanya berkurang sebesar 450.000. Nah, berapa laba kotornya? Ya, nanti tinggal dikurangi penjualan 560 dikurangi HPP 450 ya. Berapa ya? 110.000. Nah, ini contohnya ya, penjualan yang 560.000 dari 175.000 air mineral, nasi 210 dan mie instan 175.000. Sehingga jangan lupa ada tanggal, nomor transaksi, ada identitas, ada yang tanda tangan. Supaya faktur ini sah dikarenakan memang ada yang memang validasinya. Lalu berlawanan dari penjualan yaitu pembelian emas secara kredit. Nah, seringkali koperasi juga beli bahan pokok itu secara kredit, ngutang pada si suppliernya. Pembelian elektronik, furniture, dan lainnya itu dilakukan secara kredit. Ini ketika membeli secara kredit memang tidak ada transaksi tunai atau cash yang memang mengalir saat pembelian. Karena itu nanti urusannya pasti dengan utang. Nah, ini kita ambil contoh. Pada tanggal 14 Februari 2007, koperasi beli barang secara kredit 5 lemari pada toko Abadi seharga 900.000 totalnya. Jurnalnya ketika beli ini kan untuk dijual lagi ceritanya lemarinya, maka persediaan usahanya dia bertambah 900.000. Ingat persediaan di aset, aset bertambah di debit. Lalu karena dia belum bayar, tidak ada kas yang keluar di sana gitu. Tidak ada kas yang keluar di sana, sehingga si koperasi punya utang usaha sebesar 900.000. Nah, ini contohnya ya, faktor pembelian. Beli dari, ya ini bisa diisi, ada kopnya, ada tanggal, ada bukti transaksinya, ada yang tanda tangan. Nah, pegawai gudang nih, menurut tanda tangan. Kenapa orang gudang kan nanti barang kan masuk ke bagian gudang, dia harus memastikan bahwa barangnya benar, jumlahnya 5, bentuknya ya lemari, bukan kardus misalnya. Ya, pegawai gudang yang memastikan barang fisiknya itu benar, lengkap, jumlahnya sesuai, dia harus tanda tangan. Seperti itu.
Selanjutnya, ya ini transaksi umum seperti retur pembelian, retur penjualan, penghapusan aktiva tetap, pembagian SHU, dan sebagainya. Pembagian SHU ini dalam hal ini bukan pembayaran SHU kepada anggota ya, karena kalau pembayaran kepada anggota itu ada transaksi tunai. Tapi ini pembagian SHU. Misalnya dari SHU surplusnya koperasi, dibagi nih porsinya sekian untuk anggota, dibagi-bagi anggota, sekian untuk pendidikan anggota, sekian untuk yang sosial dan sebagainya. Jadi dibagi-bagi seperti itu. Nah, ini contoh pada tanggal 20 Februari 2007 unit toko koperasi mengembalikan 2 lemari yang tadi dibeli. Nah, yang tadi sebelumnya dibeli dibalikan karena memang ternyata wah, udah rusak nih gitu, misalnya seperti itu. Jadi dikembalikan 2 lemari dari toko abadi, bisa rusak atau apalah alasannya. Atau salah warna, harusnya pink, oh dikirimnya biru lemarinya. Ini juga bisa kita catat sebagai retur ya. Nah, dalam retur pembelian ini maka kan tadi belum bayar. Jadi ketika kita balikin lemari, kita nggak catat itu sebagai, wah dapat kas lagi nih dari supplier. Enggak, cukup utangnya dikurangi. Jadi utang berkurang tuh, ingat utang itu bertambah di kredit, kalau itu dicatat di debit artinya utangnya berkurang 900.000. 900.000. Nah, ini ada kesalahan ya, karena memang 180.000, berarti harusnya 360 ya. 360 nih, mohon maaf. Jadi dan persediaan usahanya yang tadinya nambah 900.000 berkurang 360 karena ada 2 buah lemari yang memang dikembalikan, diretur karena memang rusak. Nah, ini bukti umumnya. Alasannya apa? Karena rusak 2 buah kali 180 jadi 360. Nah, ini teman-teman, utang usahanya. Kenapa utang usaha? Karena memang dia belum bayar. Kalau dia udah bayar, gimana Pak? Ya dia akan, duitnya akan dibalikan. Nah, karena itu jurnalnya pasti di sini kas. Tapi karena dia belum bayar, ya utangnya cukup berkurang. Jadi nanti utangnya 900 dikurangi retur menjadi, dikurangi retur 360 ya menjadi sisanya sebesar 540.000 nanti sisa utangnya. Lalu persediaan usahanya juga berkurang 360. Seperti itu mengenai bukti transaksi yang ada di koperasi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang mau bertanya. Silahkan. Terima kasih atas perhatiannya.